Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uni Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Nah, kali ini sebenarnya malam hari ya teman-teman. Mumpung anak-anak lagi tidur, jadi saya mau bikin konten. Alhamdulillah hari ini anak-anak saya itu tidur lebih awal ya. Nah, kalau kita bicara masalah warung sembako, dimanapun itu biasanya warung sembako itu tidak hanya menjual keperluan rumah tangga aja ya teman-teman, tapi juga kebutuhan anak-anak. Apa itu ya? Jajan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan review ya teman-teman. Jajanan yang paling laris itu di warung saya itu kalau anak-anak sering cari itu apa? Nah, yang pertama biasanya kalau di tempat saya jajanan kayak gini nih. Roti-roti kayak gini yang 2000-an, 2.500 atau 3.000. Kalau ini semua ecer 2.500 sekarang ya teman-teman. Itu laris ya teman-teman, termasuk laris. Kalau ini peminatnya anak-anak. Tapi beda lagi kalau yang kayak gini. Kalau kayak gini sama yang ini itu biasanya peminatnya orang-orang dewasa. Cuman kalau anak-anak suka yang 2.500-an itu. Zaman dulu harganya 2.000, tapi kalau sekarang itu harganya 2.500 ya teman-teman. Kemudian kalau untuk jajan-jajan, laris nomor 2 itu biasanya jajan yang pluntus 2.000-an juga. Dan anak-anak itu biasanya buru yang ada hadiahnya. Jadi, kalau misal nih teman-teman jualan jajan 2.000-an yang pluntus, usahakan untuk menarik mereka itu ya menyediakan yang biasanya ada hadiahnya. Biasanya itu, laku keras ya teman-teman, laku banget gitu. Itu kalau di tempat saya ya. Mungkin bisa dijadikan perbandingan kalau di tempat teman-teman antara yang berhadiah sama yang enggak, lakuan yang mana gitu ya. Kalau di tempat saya antara yang berhadiah dan enggak ya tentunya yang masih sangat laku yang berhadiah. Biasanya mereka itu kadang ada beberapa anak itu yang, penasaran aja dengan hadiahnya apa, karena memang ada kalanya kalau memang mujur kan hadiahnya bisa uang, ya uang 2.000 dan sebagainya. Kemudian yang laris juga yang kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini, ini jajanan 500-an kayak gini, ini 1.000 ya, kayak gini tuh biasanya itu juga laris. Dan ini nanti akan sangat laris ketika biasanya ini kan mau puasa ya teman-teman. Pertengahan puasa ke menjelang lebaran, karena peminatnya sudah nggak anak-anak lagi, tapi biasanya ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka membeli ini untuk hidangan ketika lebaran tiba ya teman-teman. Karena jajanan kayak gini itu kan untuk satu paknya itu isinya banyak ya, sekitar 20 bungkus, ada juga yang 24 bungkus. Dan itu dengan harga yang terjangkau. Jadi selain diminati oleh anak-anak, karena biasanya ya kalau lebaran itu kan kalau kita juga punya tamu anak-anak ya teman-teman tentunya, dan ibu-ibu sini itu biasanya itu suka beli untuk yang kayak gini. Jadi untuk, pertengahan puasa sampai ke lebaran itu, kalau saya sendiri ya teman-teman itu untuk jumlah boxnya, jumlah belinya biasanya saya tambahin. Biasanya kalau hari-hari biasa kayak gini kan cuma satu box, satu kotak. Ntar kalau misalnya, eee kan banyak macamnya ya teman-teman, kadang satu minggu itu juga nggak habis satu box karena kan banyak macamnya, banyak mereknya. Itu kalau yang habis ya di stok lagi gitu. Dan untuk ya, ketika mau lebaran biasanya kayak gini itu ya saya tambahin, untuk belanja yang kotak gini saya tambahin, biasanya itu laku ya teman-teman. Selain kayak gini biasanya untuk lebaran itu juga jajanan yang los itu ya teman-teman. Itu biasanya juga sangat dicari sama ibu-ibu karena kan harganya juga terjangkau gitu. Buat gawan, buat adepan hidangan waktu lebaran itu kan sangat terjangkau. Karena maklum ya teman-teman, karena sini itu saya kan jualan di desa. Jadi ya kalau menyediakan makanan, untuk hari-hari kayak gini, misalnya jajan-jajan ya yang, harganya yang terjangkau gitu.
Kalau, mahal-mahal banget ya kasihan yang beli gitu ya teman-teman. Ya mungkin laku tapi kan nggak banter gitu. Jadi saya menyediakan yang harga yang murah-murah, yang 500, 1.000, 2.000, 3.000 itu kalau jajan kayak kayak gini kalau untuk anak-anak itu juga sudah dipikir gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau keperluan, emang keperluan dapur, biasanya kan beda kapasitas untuk, jatahnya bulanan kan beda ya teman-teman, karena kita di desa. Kemudian, jangan lupa yang paling laris juga di sini itu susu UHT ya teman-teman, susu kotak kayak gitu, itu di sini tuh juga laris, eee, dan susu UHT itu kan banyak sekali, macamnya ya teman-teman, banyak sekali mereknya gitu. Kemudian juga yang paling laris itu biasanya ada Sarimi Sarimi, apa, kayak mie gelas itu loh, Sarimi gelas, kemudian juga ada Sari Kacang Ijo. Kemudian yang, jangan sampai lupa kita juga harus menyediakan biasanya nih ya teman-teman sosis. Sosis itu entah merek apa aja, kalau yang familiar ya mungkin Sones ya teman-teman yang biasa, di warung-warung kalau di desa kayak gini. Itu biasanya juga paling laku. Selain buat, apa ya, jajan hari-hari itu biasanya ibu-ibu tuh juga cari buat lauk anaknya. Apalagi kadang kalau anaknya sekolah bawa bekal gitu ya teman-teman, itu biasanya juga laris manis kalau menyediakan sosis. Kemudian ada minuman, minuman yang lain ya yang dus itu. Misal ada merek Ale-Ale, kemudian ada Oki Jelly, itu juga laku ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu yang paling laris ya Ale-Ale. Mungkin kalau di tempat teman-teman beda lagi karena kan apa ya, barang di setiap tempat itu ya, itu biasanya kan berbeda, yang paling laku itu berbeda. Nah, dan yang paling laris, biasanya juga kalau di tempat saya itu malah jajanan tradisional ya teman-teman. Ada keripik-keripik kayak gini, ada pangsit, itu kan buatan orang sini aja. Tapi kalau itu peminatnya sudah beda lagi, biasanya itu untuk, ibu-ibu, bapak-bapaknya biasanya, tapi itu juga laris banget kalau di tempat saya, yang buatan rumahan. Karena orang-orang sini itu kalau orang-orang dewasa, kalau untuk jajanan kayak gini itu biasanya cuma kadang itu buat gawan gitu loh ya teman-teman. Kalau misalnya ke rumahnya orang sakit, terus ya po endang bayi dan sebagainya, itu biasanya mereka bawa yang kayak gini. Jadi kalau untuk yang cemilan itu biasanya yang hari-hari yang laku ya yang homemade, yang buatan orang sini aja gitu. Jadi itu ya teman-teman, review jajanan yang paling laris di tempat saya. Oh iya, yang terakhir itu yang penerusan yang digantung itu ya teman-teman, renteng. Itu juga laku. Jadi itu ya teman-teman review jajanan yang paling laris di tempat saya itu yang mulai dari roti, yang paling laris ya yang, harga standar 2.500 ya pokoknya untuk anak-anak itu, kemudian jajanan kota, kemudian ada susu UHT dan sebagainya. Mungkin kalau di tempat teman-teman ya mungkin sama aja ya, eee, kalau ada anak kecil biasanya ya seneng jajan, sama aja. Tapi rata-rata kalau jajanan itu anak-anak itu ya pasti suka ya, kadang ya tergantung uangnya aja, kadang kalau pengennya beli yang, harga 2.000, 3.000 tapi uangnya cukup untuk beli yang harga 500-an, ya mereka akhirnya beli yang harga 500-an. Nah, jadi ya teman-teman kalau memang jualan jajanan itu kalau dilihat untungnya memang nggak seberapa, karena satu kotak ini aja kita biasanya dapat harga 8,5 atau 8.000. Kadang kalau memang ada yang naik itu 8.750. Padahal isinya berapa? Isinya 10, kalau kita jual 500-an kita dapat untungnya juga sedikit kan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang jualan, jajanan kayak gini tapi banter kan juga, dapat untungnya meskipun sedikit kan juga cepet gitu ya teman-teman. Ya memang jualan jajanan itu ya memang telaten kudune ya teman-teman.
Meskipun labanya sedikit, kalau banter kan ya sama aja. Tuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Uni Channel ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jika bermanfaat boleh sekali di-share ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tetap semangat, dan tentunya jangan lupa bahagia ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.